Haleluya, puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya malam ini malam yang indah, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun saat ini saudara berada, saya yakin dan percaya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kalau Tuhan masih izinkan kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dimanapun saat ini saudara berada. Firman-Mu akan memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Renungan pada malam hari ini saya ambil di dalam Yesaya 40 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan kita seringkali kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, persoalan, permasalahan yang selalu silih berganti. Seringkali kita berpikir ingin mendapatkan jalan keluar atau solusi dengan secepatnya. Tetapi saya yakin dan percaya saudara bahwa semua orang pasti menginginkannya. Ketika orang itu mendapatkan satu masalah, satu persoalan, tentunya orang itu menginginkan solusinya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam Yesaya ini dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persoalan yang ada saat ini, semua inginkan masalah itu cepat terselesai. Dalam arti apa? Secara instan. Tetapi bagi Tuhan, tidak berlaku karena Tuhan mempunyai waktu yang ditentukan. Karena apa? Kita dalam proses bagaimana Tuhan membentuk kehidupan kita. Nah, di sini kita lihat bahwa seringkali kegagalan dalam menghadapi masalah adalah ketidaksabaran. Ketidaksabaran menantikan Tuhan itulah yang dikatakan apa? Menyebabkan kita gagal. Sebab itu di dalam Habakuk, ya saudara, Habakuk pasal 2, di sana kita akan melihat Habakuk pasal 2 ayat yang 3 dikatakan demikian, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah, ya, nantikanlah itu sebab sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ada kata-kata nantikanlah. Apa saudara? Mengapa kita harus menantikan? Karena waktu Tuhan saudara bukanlah waktu kita. Seakan-akan kalau kita menghadapi satu masalah, persoalan hidup, apa saudara? Kita mau mengatur waktu Tuhan. Tuhan kita atur. Tuhan kalau bisa secepatnya. Tetapi waktu Tuhan bukanlah apa saudara? Waktu kita. Tuhan punya waktu. Ya. Tuhan punya waktu untuk menolong kita. Jadi kita tidak bisa mengatur waktunya Tuhan. Kita harus mengikuti prosesnya, waktunya Tuhan. Di dalam Habakuk ini jelas dikatakan apa saudara? Nantikanlah Tuhan. Melalui kesabaran, saudaraku yang kasih Tuhan, melalui kesabaran dan ketekunanlah itu seseorang akan menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, dengan ketekunan, dengan kesabaran, ya, orang akan mendapatkan, ya,
atau menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, saudaraku yang kasih, bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam menolong. Haleluya. Persoalan apapun yang saudara hadapi saat ini, yakin dan percaya. Ya, ketidaksabaran itulah yang menyebabkan Tuhan tidak bisa kita menyebabkan kegagalan dalam menantikan Tuhan. Karena kesabaran itu sangat dibutuhkan. Kesabaran itulah di mana Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, menolong kita. Nah, jangan merasa lelah, saudara. Jangan merasa lelah, di sini kita lihat, dan putus asa dalam menantikan Tuhan. Ya, karena pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Coba kita lihat kembali di dalam Yesaya. Kita kembali dalam Yesaya 40, saudara. Ayat yang ke-29. Di sana kita lihat bagaimana orang yang lelah itu mendapatkan kekuatan. Orang yang menantikan Tuhan. Lelah dalam arti apa? Menantikan Tuhan. Ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Di dalam Yesaya 40 ayat 29 katakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini jelas sekali bagaimana ya Yesaya mengatakan dikatakan Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang kasih, sehingga kita akan diberi kekuatan untuk menantikan Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 29 jelas dikatakan apa? Jangan merasa lelah dan putus asa. Karena janji Tuhan itu akan digenapi. Nah, sebab itulah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Nabi Yesaya mendorong kita untuk apa, saudara? Untuk menantikan Tuhan. Ya, untuk menantikan Tuhan. Yesaya mendorong supaya kita tetap menantikan Tuhan. Menantikan apa? Kekuatan yang Tuhan akan berikan. Pada malam hari ini, ya saudaraku yang kasih, persoalan apapun yang saudara hadapi, berserulah kepada Tuhan. Nantikan Tuhan. Di situ Tuhan akan memberikan satu jawaban yang luar biasa. Satu ayat lagi, saudara, yaitu dalam 2 Timotius 1, ya. 2 Timotius pasal 1, saudara, ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat pasal 7 katakan begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Jadi, kuatkan dan teguhkan bahwa Allah memberikan roh kekuatan, bukan roh ketakutan, untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat firman-Mu pada malam hari ini, di mana Tuhan akan selalu memperhatikan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, yang ingin Tuhan memberikan satu jawaban kepadanya sehingga kita boleh kuat kembali. Persoalan-persoalan yang kami hadapi Tuhan tidak akan membiarkan. Dan pada malam hari ini kami berdoa buat sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, Tuhan. Mungkin saat ini sedang menghadapi masalah, persoalan hidup. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan dan jawaban yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Gerejaku adalah rumahku.